Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nitola. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisis framing. Dalam video ini terdapat 3 sub pembahasan. Yang pertama pengantar, kedua review kasus, dan yang ketiga analisis kasus. Pengantar. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas seperti peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi, yang berarti realitas dimaknai dan dikonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak. Dalam praktiknya, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis tersendiri. Review kasus. Di sini saya mengangkat jurnal dari Ilmu Komunikasi tentang analisis framing pemberitaan generasi milenial dan pemerintah terkait COVID-19 di media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemerintahan mengenai gugus tugas penanganan COVID-19 di ketiga media online edisi 20-23 Maret 2020. 4 tahap framing Edman mencakup definisi masalah, diagnosis penyebab, moral, dan rekomendasi jalan keluar. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert Edman dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi masalah dalam pemberitaan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menggandeng para influencer dinilai bukan pilihan yang tepat. Diagnosis penyebab ditujukan dalam bentuk sikap acuh para generasi milenial dalam menanggapi pandemi COVID-19. Nilai moral dalam bentuk penegasan bahwa para influencer tidak dibayar dalam program ini sebagai bentuk kontribusi mereka kepada negara. Dan rekomendasi jalan keluar yang ditawarkan adalah pemerintah membekali influencer pemahaman yang kuat terkait COVID-19 sebelum menjadi mediator penyampai pesan bagi milenial. Analisis kasus. Berita pertama, Istana Generasi Milenial kunci stop persebaran virus corona. Pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah dan peran milenial dalam penanganan pandemi COVID-19, Kompas.com memberitakan ini pada tanggal 23 Maret 2020. Pembingkaian berita yang dimunculkan oleh media online Kompas.com di atas dapat dianalisis melalui 4 elemen framing berikut. Definisi masalah. Terdapat 3 definisi masalah pada pemberitaan ini, yaitu yang pertama, Stafsus Presiden Adamas Belva menyatakan bahwa generasi milenial adalah penular COVID-19 terbesar, dan kunci untuk menghentikan wabah ini adalah dengan menjaga jarak dan tidak bepergian atau social distancing. Kedua, di Korea Selatan 25-300.000 orang positif berusia 20-29 tahun. Ketiga, penekanan Risma yang menyatakan bahwa anak muda jangan meremehkan COVID-19 dan kurangi begadang agar virus tidak semakin menyebar. Diagnosis penyebab. Sumber permasalahan yang ingin ditekankan dalam berita ini adalah banyaknya anak muda yang berpergian untuk berkumpul di kafe. Hal ini dijumpai di Surabaya, di mana saat petugas membubarkan kerumunan anak muda di kafe-kafe di malam hari. Moral. Nilai moral dari berita ini adalah upaya pemerintah untuk terus membentuk kesadaran para milenial membantu pemerintah menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Salah satu caranya adalah menghimbau untuk menghentikan kegiatan hangout agar tidak berpotensi memperluas penyebaran virus COVID-19. Rekomendasi jalan keluar. Solusi yang ditawarkan dari berita ini adalah menghimbau generasi muda untuk melakukan aktivitas dalam rumah serta mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, karena generasi muda mungkin memiliki imunitas yang baik karena ada di usia produktif, yang dikhawatirkan ketika virus itu menular kepada orang yang sekeliling yang lebih rentan seperti nenek dan kakek. Berita kedua, Stafsus Milenial Jokowi sebut influencer corona tak dibayar. Definisi masalah. Pada pemberitaan ini terdapat 2 definisi masalah, yaitu pertama, Stafsus Presiden menegaskan bahwa partisipasi para influencer gratis dalam membantu program pemerintah dan akan diberikan pembekalan terkait COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk meminimalisir hoaks atau berita bohong maupun berita tak benar. Kedua,
Adanya himbauan agar masyarakat jangan mudah terprovokasi penyebar berita yang tak jelas sumbernya. Diagnosis penyebab. Sumber masalah dalam berita ini adalah munculnya dugaan bahwa pemerintah memberikan anggaran khusus kepada para influencer dan masyarakat mempertanyakan kompetensi influencer dalam kasus ini karena mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan. Moral. Kehadiran para influencer dinilai menjadi tindakan yang tepat karena keterlibatan mereka dalam pencegahan COVID tidak berbayar atau gratis. Fakta ditemukan merujuk pada sulitnya para generasi muda untuk taat himbauan pemerintah di rumah aja secara serius sehingga diperlukan proses edukasi yang berbeda melalui influencer sebagai mediator. Rekomendasi jalan keluar. Solusi yang ditawarkan dalam berita ini adalah pemerintah memberikan bekal yang matang kepada influencer agar tercipta pesan yang mengedukasi tentang COVID-19. Himbauan agar masyarakat tidak terprovokasi. Diperlukan kerjasama dan kolaborasi dengan beberapa pihak eksternal, salah satunya influencer, mengingat karakteristik generasi muda yang lebih banyak mencari informasi melalui tokoh yang dikagumi, termasuk influencer. Berita ketiga, ketika BNPB bersama milenial kolaborasi tangkal penyebaran COVID-19. Definisi masalah. Permasalahan yang diangkat pada berita ini adalah kolaborasi BNPB dan influencer pada gugus tugas percepatan penanganan corona dan permintaan bagi generasi milenial untuk meminimalisir penyebaran corona dengan social distancing. Diagnosis penyebab. Penyebab masalah yang muncul dalam pemberitaan ini adalah generasi milenial yang cenderung enggan melakukan social distancing dengan masih berkumpul dan berpergian. Virus COVID-19 tidak hanya membahayakan diri sendiri namun juga membahayakan orang terdekat. Hal ini menjadi dasar pentingnya disiplin diri dalam melakukan social distancing, tidak berpergian dan melakukan berbagai protokol kesehatan lainnya. Pada pemberitaan ini, generasi milenial dijustifikasi sebagai sumber masalah karena keengganannya untuk taat pada himbauan pemerintah. Moral. Nilai moral pada pemberitaan ini adalah diberikannya ruang bagi para influencer untuk berbicara dan berargumentasi. Kehadiran 20 influencer di BNPB tetap mematuhi prosedur social distancing. Rekomendasi jalan keluar. Solusi ditawarkan dalam pemberitaan ini yaitu kontribusi influencer sebagai relawan gugus tugas percepatan penanganan corona dan edukasi terkait virus corona di PNBB untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.